Hai kawan-kawan, kami dari kelompok 6. Kami akan memaparkan kajian psikologi sastra dalam novel Paradigma. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Mami. Halo, saya Dea. Halo guys, dan saya Sabit. Kami akan membahas kajian psikologi sastra dalam novel Paradigma. Novel Paradigma merupakan salah satu novel yang ditulis oleh Syarif Muhammad. Buku ini memiliki 316 halaman. Dalam melakukan kajian psikologi sastra, yang pertama kita dapat menentukan persoalan pokok. Persoalan pokok ini yaitu mengenai apa yang akan diteliti. Pokok persoalan yang dipilih misalnya adalah problem kejiwaan tokoh dalam novel Paradigma. Tampak bahwa tokoh-tokoh dalam novel tersebut sebagian besar mengalami problem kejiwaan. Rana dan Ikrar yang ternyata memiliki gangguan kepribadian, kemudian Ola yang memiliki gangguan mood, dan Anya yang memiliki gangguan kecemasan dalam dirinya. Selanjutnya ialah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Dengan problem kejiwaan tokoh dalam novel Paradigma, selanjutnya diidentifikasi sejumlah masalah yang berhubungan dengannya. Antara lain, siapa tokoh-tokoh dalam novel Paradigma yang mengalami problem kejiwaan, bentuk problem kejiwaan apakah yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Paradigma, apa penyebab dari problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Paradigma. Selanjutnya ialah bagaimana tokoh-tokoh dalam novel Paradigma mengatasi problem kejiwaan yang dialaminya. Dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan, selanjutnya ialah merumuskan masalah. Rumusan masalah yang akan menjadi fokus dipecahkan melalui penelitian. Yang pertama, tokoh-tokoh yang mengalami problem kejiwaan dalam novel Paradigma, bentuk problem yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Paradigma, penyebab problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh novel Paradigma, dan cara mengatasi problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel Paradigma. Merumuskan masalah hampir sama dengan mengidentifikasi masalah, hanya saja dalam merumuskan masalah bentuknya berupa pernyataan bukan pertanyaan. Selanjutnya yakni mengadakan studi kepustakaan. Studi pustaka dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah studi pustaka yang berhubungan dengan objek kajian dan studi pustaka yang berhubungan dengan fokus masalah. Studi pustaka yang berhubungan dengan objek kajian, misalnya kajian sebelumnya yang membahas novel Paradigma. Kajian ini akan menunjukkan pada kita apakah novel tersebut dan masalah yang sama pernah dikaji orang lain atau belum. Dengan kajian ini, kita akan dapat menjamin orisinalitas kajian kita. Karena kalau masalah kita pernah dikaji orang, kita sudah tidak perlu mengkajinya lagi, kecuali kita menilai kajian yang pernah ada banyak kekurangannya atau interpretasinya tidak tepat. Kemudian, untuk studi pustaka yang kedua adalah studi pustaka yang berhubungan dengan fokus masalah. Misalnya, kita mencari mengenai konsep problem kejiwaan, penyebab, dan cara mengatasinya, yang dapat ditemukan dari sejumlah referensi dan buku-buku psikologi termasuk psikologi abnormal. Misalnya dalam novel Paradigma, penyusun mengambil studi kepustakaan terkait gangguan kecemasan, gangguan mood, dan gangguan kepribadian dari psikologi abnormal. Langkah selanjutnya yakni merumuskan hipotesis. Hipotesis bahwa problem kejiwaan tokoh dalam novel terjadi pasti karena ada penyebabnya. Misalnya, mendorong peneliti ingin melacak penyebab dan cara mengatasinya. Contoh lainnya, jika kita ingin meneliti ulang kajian sebelumnya yang kita anggap kurang, maka kita bisa menulis hipotesis bahwa analisis penyebab problem kejiwaan pada tokoh-tokoh dalam novel Paradigma masih bersifat umum dan kurang mendalam. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti ulang kajian tersebut. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data-data yang dikumpulkan berupa kata, frase, kalimat dari tokoh-tokoh dalam novel Paradigma. Oleh Ola, Ikrar, Anya, dan Rana, atau tokoh-tokoh lain bahkan dari penulis itu sendiri. Yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Jadi, data yang kita kumpulkan ini berupa kutipan-kutipan dari dalam novel. Nah, dari data-data ini, maka penelitian kita bisa dikatakan bersifat objektif. Langkah selanjutnya yakni mengolah data. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Karena sebelumnya rumusan masalah kita adalah tentang siapa saja tokoh-tokoh yang mengalami problem kejiwaan, kemudian
bagaimana bentuk problem kejiwaannya, penyebabnya, serta cara mengatasinya. Maka kategorisasi di sini kita sesuaikan dengan rumusan masalah sebelumnya itu. Nah, kemudian kita melakukan tabulasi supaya data-data yang kita kumpulkan jadi lebih terarah dan jelas. Misalnya di sini ternyata tokoh-tokoh yang mengalami problem kejiwaan adalah Ola, Ikrar, Anya, dan Rana. Kemudian jenis gangguannya adalah bipolar disorder, dissociative identity disorder, dan seterusnya. Setelah kita melakukan tabulasi, lalu kita di bawah tabel tersebut melakukan inferensi, yakni kita menjelaskan kembali apa yang tertera dalam tabel. Jadi misalnya di sini karena Ikrar dan Rana mengalami gangguan yang sama, yakni dissociative identity disorder, maka penanganannya juga serupa, dan seterusnya. Materi berikutnya yaitu menganalisis dan memberi interpretasi. Gangguan panik yang dialami oleh tokoh Anya dalam novel Paradigma merupakan serangan panik yang dipicu secara situasional. Maksudnya, terdapat hubungan antara stimulus dengan serangan, namun tidak terlalu kuat. Penanganan dalam problem kejiwaan Anya yang selama ini tergambar dalam novel yaitu usahanya untuk menemui ahli-ahli psikologi atau psikiater dan menuangkan emosinya dalam wujud seni, sehingga emosi-emosi negatif tidak menjadi pemwaktu bagi jiwanya. Selanjutnya ialah membuat generalisasi. Melalui novel Paradigma, dapat diketahui bahwa gangguan kejiwaan yang dialami oleh tokoh banyak dilatar belakangi oleh masa lalu. Tekanan dari lingkungan membuat banyak dari mereka yang menyimpan sendiri masalah kejiwaan yang dialami karena takut pandang aneh. Oleh karena itu, untuk penanganannya, seringkali tokoh harus berdamai dengan masa lalu. Mereka harus mengeluarkan emosi-emosi negatif yang selama ini mereka pendam dan membuangnya untuk membersihkan jiwa. Mereka harus berani untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain, karena dukungan orang terdekat adalah obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Misalnya, dalam novel Paradigma disimpulkan bahwa dalam novel itu terdapat 4 tokoh yang mengalami gangguan kejiwaan, yang mana dialami oleh tokoh Anya yaitu gangguan panik, tokoh Ola, bipolar disorder, dan DIP oleh Rana dan Ikrar. Gangguan kejiwaan tersebut banyak disebabkan oleh depresi di masa lalu, baik yang bersifat intrapersonal ataupun interpersonal. Depresi tersebut menjadi semakin parah dan mulai menjelma menjadi gangguan kejiwaan sebagai respon dari psikologis. Karena gangguan yang sudah cukup serius tersebut, maka penanganannya memerlukan sebuah bantuan ahli beserta terapi-terapi yang dapat merelaksasikan jiwa penderitanya. Terima kasih kepada teman-teman telah menyimak materi ini. Sekian.